Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Murtoslima dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, Ikhwatus Sholihah dan Diah Nur Rahmawati, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan RA yang mencakup syarat umum, langkah-langkah menyusun proposal, bentuk-bentuk proposal, serta mempromosikan lembaga RA. Suatu yayasan yang akan mendirikan lembaga pendidikan RA haruslah memenuhi beberapa syarat umum. Di antaranya merujuk pada pasal 62 ayat 2 yang berisi kurikulum, peserta didik atau anak didik, pendidik atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir sistem evaluasi. Oke, kemudian saya akan melanjutkan yang B, yaitu langkah-langkah menyusun proposal pendirian RA. Nah, di sini ada 7 tahapan untuk menyusun proposal pendirian RA itu, yaitu 1. Survei jumlah anak dan keluarga. Tahap awal yang dilakukan saat menyusun proposal pendirian RA itu dengan melakukan survei jumlah anak didik serta keluarga yang ada di wilayah yang akan didirikan lembaga RA tersebut. Yang kedua yaitu menggalang dukungan tokoh masyarakat. Dukungan dari berbagai tokoh masyarakat akan dapat memberikan masukan dalam proposal sehingga akan mempermudah proses perizinan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi lokasi dan sarana prasarana. Nah, di sini lokasi yang akan menjadi lahan pendirian RA itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu, dimulai dari jumlah anak dan keluarga, letak yang strategis, serta transport. Nah, selain lokasi juga diperhatikan dengan sarana-prasarana, yaitu seperti area main, area pasir, area cerita, area seni, area musik, dan area outdoor. Yang keempat yaitu menghimpun dana. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana itu yang akan disediakan haruslah sepadan dengan dana yang dimiliki lembaga tersebut. Nah, yang kelima yaitu mengkaji kurikulum yang digunakan. Dalam mengkaji kurikulum itu berisi visi dan misi tujuan didirikannya lembaga pendidikan RA. Nah, di dalam profil kurikulum itu harus menarik agar mudah dalam memberikan izin pendirian RA. Nah, yang keenam yaitu analisis referensi yang relevan. Lah, dalam tahap ini tidaklah kalah penting dengan tahap yang sebelumnya, karena kita sebagai pendiri RA itu haruslah dituntut lebih banyak dalam mendalami PAUD daripada guru maupun pekerja-pekerja yang lain. Nah, yang terakhir yaitu menuangkan penulisan dalam bentuk proposal. Tahap terakhir itu dengan menuliskan proposal pendirian RA, itu adapun isinya itu berupa hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas tadi. Demikian selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Diah Nur Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Diah Nur Rahmawati, NIM 1803106073 dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai teknis pendirian lembaga pendidikan RA yang mencakup syarat-syarat umum, langkah-langkah menyusun proposal, dan mempromosikan lembaga RA. Pada poin C, yaitu bentuk proposal pendirian RA. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuatan proposal pendirian RA yaitu kelengkapan dalam penataan maupun isi proposal.
Pengajuan setiap bab harus dijelaskan secara rinci agar dalam pengajuan proposal yang berwenang dapat memahami dengan jelas gambaran sekolah tersebut. Yang keempat, tujuan. Tujuan dari pendirian suatu lembaga RA ialah agar dapat memberikan layanan pendidikan yang memadai sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan secara maksimal. Yang kelima, kurikulum atau program yang diusulkan. Yang keenam, sumber daya manusia atau tenaga kependidikan yang terdiri dari guru, staf administrasi, staf pembantu. Semuanya harus dijelaskan latar kependidikan dan keahlian yang dimilikinya. Yang ketujuh, calon anak didik yang menjadi sasaran lembaga RA. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Kesembilan, jenis layanan yang diberikan. Layanan yang ada di lembaga RA akan menjadi daya tarik bagi orang tua maupun peserta didik. Semakin baik dalam melayani di dalam lembaga tersebut, maka dapat meningkatkan atau dapat memungkinkan peluang banyak anak yang mendaftar di lembaga tersebut. Yang ke-10, sumber biaya dan pembiayaan. Pada poin D, yaitu mempromosikan pendirian lembaga pendidikan RA. Visi dan misi lembaga RA merupakan media paling sederhana untuk mengenalkan RA pada konsumen. Dalam menjalankan suatu promosi lembaga pendidikan, maka dibutuhkan suatu media untuk mendukung berjalannya kegiatan promosi dengan lancar. Nah, media yang dibutuhkannya yaitu ada brosur, poster, dan iklan cetak. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.